Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang Illusion Braces kembali lagi dengan sebuah video baru untuk teman-teman. Di video kali ini, sekarang kita akan cari tahu kira-kira apakah ada pesan penting yang ingin disampaikan oleh malaikat pelindung kalian atau spirit guides kalian buat teman-teman saat ini. Tapi seperti biasa, sebelumnya perlu aku ingatkan kalau video ini tetap adalah general reading. Karena video ini tetap adalah general reading, berarti asal dari pesan yang akan aku sampaikan mungkin bisa resonate buat kalian, dan bisa juga kalau tidak resonate buat kalian. Kalau nantinya kalian rasa pesannya resonate, jangan lupa untuk like ya. Dan kalian bisa share video ini ke siapapun teman-teman kamu yang kamu rasa perlu mendengarkan video ini, atau video lain yang mungkin bisa aku bagikan dan pernah aku bagikan, entah sebelum Illusion Braces rebranding atau setelah Illusion Braces rebranding. Anyways, depan mata kalian itu ada 4 opsi. Kamu bisa tenangkan dirimu sendiri dulu. Single. Dan kamu bisa pilih antara opsi nomor 1 yang ini, atau opsi nomor 2 yang ini, atau opsi nomor 3 yang ini, atau yang terakhir opsi nomor 4 yang ini. Take your time, kita nggak akan buru-buru, dan jujur aku juga nggak tahu video ini nanti akan selama apa atau mungkin secepat apa, tapi semoga ya video ini bermanfaat buat teman-teman dan membantu kalian dalam cara apapun. Oh ya, kalau teman-teman sudah memilih, sekarang kita akan mulai dari opsi nomor 1 ya. Akan aku bacakan dan terjemahkan pesan buat teman-teman yang pilih opsi nomor 1. Hai kamu yang terkasih, ada waktu dalam hidupmu dimana mungkin kehilangan itu adalah suatu bagian dalam hidup. Dan terkadang kehilangan itu perlu kita sambut. Sama seperti kamu perlu meninggalkan situasi yang tidak selaras lagi dengan kebutuhan tertinggimu. Dan terkadang kehilangan itu mungkin bisa terasa mendadak, bahkan menyakitkan. Sama seperti kamu harus kehilangan seseorang yang kamu sayang untuk kembali ke dimensi kami. Terlepas dari apapun penyebab dan alasan kehilangan itu terjadi, dan bagaimana caramu bisa mengontrolnya, pengalamanmu itu sedang memintamu untuk kamu hargai. Air mata itu penting, begitu juga rasa sakit, begitu juga kekecewaan, dan begitu juga patah hati. Karena ketika kamu terlalu menekan ekspresi natural dari kehilangan dan kamu mencoba untuk melanjutkan hidupmu dengan terlalu cepat, rasa sakit yang tidak bisa diproses atau belum diproses itu bisa menghantui kamu dalam cara yang destruktif atau dalam cara-cara yang menghancurkan. Kami tidak ingin itu terjadi dalam hidupmu, melainkan cobalah izinkan hatimu untuk rapuh dan terbuka lebar. Rasakan kehilangannya dan integrasikan perasaannya. Lihatlah lagi keindahan yang masih ada, keindahan yang pernah ada, dan pelajaran-pelajaran atau pengalaman-pengalaman hidup yang ada. Dan ketahuilah bahwa ketika kamu melepaskan apa yang sudah berlalu, masih banyak hal lain yang perlu kamu hargai. Dan situasinya akan membaik. Kami percaya. Hatimu akan terbuka lebar dengan begitu banyak cinta kasih untuk dunia, bahkan lebih dari apa yang mungkin pernah kamu duga sebelumnya. Cinta menyembuhkan segalanya. Kami sangat mencintai kamu, dan kami mengirimkan cinta untukmu selalu dan selamanya.
This is nice. Oke, gini. Untuk teman-teman yang pilih nomor 1, aku nggak tahu kenapa. Entah memang kalian mungkin baru kehilangan suatu hal, entah itu kehilangan seorang, entah melalui kematian atau memang melalui perpisahan. Something ended. Ada satu babak atau ada satu bagian dalam hidupku yang perlu berakhir. Yang perlu berakhir, dan ibaratnya semesta tahu it really is the time for you to close the chapter. Memang sudah tiba waktunya untuk kamu tutup babak, mengakhiri babak itu dalam hidup kamu. Kalian pernah dengar istilah when one door closes another one opens? Ketika Tuhan menutup suatu babak, pasti ada babak dan pengalaman lain atau cerita lain yang menantimu di depan sana. Dan malaikat pelindungmu tuh pengen bilang kayak, oke, mungkin kamu masih ngerasa sakit, mungkin kamu masih ngerasa kecewa, tapi sudah waktunya juga untukmu kasih titik untuk apa yang sudah perlu berlalu. Kadang kalau kamu paksakan berlarut-larut, kamu tidak akan buka ruang untuk apapun yang menanti kamu di depan sana. Aku nggak tahu, tapi teman-teman yang pilih nomor 1 yang aku rasakan, aku nggak tahu penyebabnya apa atau penyebab kehilangannya apa buat kamu, tapi aku rasa kalian tuh benar-benar diminta untuk release, melepaskan dengan berani, entah itu ketakutan kamu atau memori dan bayang-bayang dari masa lalu kamu, atau ada orang dari masa lalu kamu yang sudah if you keep holding on to that, it'll just be obsession. And beware of obsession. Dan kalian yang pilih nomor 1 mungkin tipikal yang kamu terbiasa memendam emosi, terbiasa memendam amarah, tidak memproses emosi. Dan malaikat pelindung teman-teman mau teman-teman untuk belajar untuk learn to process the emotions, mampukan dirimu untuk bisa pelan-pelan memproses emosinya dalam cara yang sehat. Hargai emosinya, hargai pengalaman yang sudah terjadi, lalu kasih titik apa yang memang sudah perlu untuk kamu lepaskan. Sini. Aku rasa ini semua untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 1. Sekarang kita lanjut untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 2. Akan aku bacakan pesan untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 2. Hai kamu yang terkasih. Terkadang rasanya memang luar biasa untuk kita bisa memberi. Tapi ada waktunya atau ada waktu-waktu dalam hidup di mana kamu mungkin secara tidak sadar sudah memberi terlalu banyak. Mungkin ini sekarang adalah waktu yang baik untuk memeriksa dan memperhatikan di mana kamu perlu memutus aliran kelimpahan atau aliran kecukupan. Izinkan orang lain untuk memberi juga kepadamu. Bahkan walaupun mungkin kamu sudah terbiasa terlalu nyaman untuk menjadi seorang yang murah hati dan menjadi orang yang selalu memberi, menjadi orang yang selalu menyembuhkan, bahkan menjadi orang yang selalu berusaha untuk menyelamatkan. Karena dalam proses kehidupan, dalam seni kehidupan, kita kadang tidak memperhatikan satu bakat atau satu talenta penting, yaitu menerima dengan anggun dan dengan penuh rasa syukur, tanpa merendahkan dirimu sendiri atau tanpa untuk menghindari dan menyangkal kerapuhan, atau bahkan kamu memaksa untuk selalu membawa agenda kestabilan atau keseimbangan di dalamnya. Menerima mungkin sulit untuk beberapa orang, dan mungkin kamu juga. Kamu tidak perlu untuk memaksakan ini untuk itu dalam
seputaran aliran cerita hidupmu dengan orang lain. Kamu baik-baik saja kok. Dan kamu sedang baik-baik saja di dunia ini. Izinkan dunia juga memberikan kembali dan mendukungmu. Terkadang kamu bisa melepaskan segala bentuk cerita-cerita lama yang pernah kamu pegang, yang mungkin meyakinkan kamu bahwa kamu harus memaksakan diri melakukan segala hal sendirian tanpa bantuan orang lain. Dan izinkanlah untuk cawanmu diisi kembali. Kami sangat-sangat mencintaimu, sangat-sangat mencintai kalian. This is nice. Oke. Teman-teman yang pilih nomor 2 teman-teman yang pilih nomor 2, saudara nggak sadar kalian punya tendensi overgiving atau bahkan people pleasing. Selalu berusaha untuk memuaskan kebutuhan orang lain yang ujungnya kamu capek sendiri atau kamu sakit sendiri. Dan malaikat pelindung kalian tuh mau bilang kalau you need to balance this habit. Kamu perlu menyeimbangkan habit ini. Kamu perlu menyeimbangkan kebiasaan ini. Jangan sampai karena kamu terlalu gak enakan sama orang lain, kamu memaksakan diri untuk keluar dari zona nyaman kamu, keluar dari comfort zone kamu, and you do everything in your power to please others. Maybe because you don't want to be lonely, or you don't want to be alone, or you just don't want to be left out. Mungkin kamu melakukan ini semua karena kamu gak mau sendirian, karena kamu gak mau kesepian, atau kamu gak mau ditinggalkan. Tapi malaikat pelindung kalian tuh pengen teman-teman belajar untuk check and recheck, perhatikan mana lingkungan yang sehat buat kamu, mana teman-teman yang baik buat kamu, mana harapan yang baik buat kamu, dan mana yang tidak. Kalian punya tendency overgiving di sini, benar-benar kayak sampai di titik kamu mungkin terbiasa mengizinkan dirimu dikuras atau dipaksa untuk selalu ngikutin orang lain, tapi ujungnya kamu mungkin jenuh, ujungnya kamu mungkin capek, ujungnya kamu mungkin selalu berusaha baik, tapi pelan-pelan kamu sadar karena kamu jenuh dan karena kamu capek, kamu sadar kalau misalnya sebetulnya kamu sudah mulai pamrih. Hati-hati jangan sampai kamu berbuat baik hanya karena kamu menunggu balasan. Dan malaikat pelindung kalian mau mengingatkan ke teman-teman untuk ketika kamu mau berbuat baik, pastikan kamu memang bersedia untuk berbuat baik ya karena kamu tulus, bukan karena menuntut ekspektasi apapun. Dan izinkan juga orang lain buat bantu kamu dalam cerita atau alur perjalanan hidupmu dalam konteks apapun. Oke. Aku rasa ini semua untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 2. Kalau kalian rasa pesan resonate, jangan lupa untuk like ya. Dan kita lanjut untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 3. Untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 3, akan aku bacakan pesan buat teman-teman. Hai kamu yang terkasih, izinkan kami untuk bertanya kepadamu. Apakah kamu saat ini sedang berusaha untuk mencari kebahagiaan di luar dari dirimu sendiri? Di luar dari pengalaman sehari-hari? Dan kamu berpikir bahwa kamu akan menemukan kebahagiaan itu di luar sana suatu hari nanti? Banyak di antara kita manusia yang mungkin berusaha untuk mencari atau mengejar keajaiban dan mujizat dalam hidup di luar sana, tapi tidak pernah bisa menemukan keajaiban tersebut. Jadi, kami ingin membagikan suatu rahasia ke kamu. Kamu adalah sumber kebahagiaan. Kamu adalah kebahagiaan. Dan rahasia ini seharusnya tidak menjadi rahasia. Apa yang membuatmu kamu adalah kebahagiaan yang sejati. Dan kapanpun kamu terbangun, atau bahkan ketika kamu tertidur, kamu memiliki kebahagiaan untuk kamu ekspresikan dari dalam dirimu. Joy and happiness, atau keceriaan dan kebahagiaan, serta pemenuhan, akan datang ketika kamu melakukan hal-hal yang bisa membuatmu ceria, membuatmu bahagia, menjadi bahagia, memahami tentang kebahagiaan, memancarkan kebahagiaan, dan mengizinkan kebahagiaan itu untuk mengisi dan menyalakan kebahagiaan itu dari dalam hatimu agar bisa kamu bagikan dengan orang lain.
siapapun itu. Kamu perlu memahami kalau saat ini adalah waktu di mana kamu akan diisi dan dibebaskan dengan penuh kebahagiaan, dan tindakan-tindakan yang kamu ambil itu akan membuatmu menjadi cahaya. Kamu perlu memahami situasi ini. Selalu. Lihatlah ke dalam dirimu dan bahagialah. Bahkan ketika dalam situasi mungkin kamu ingin menangis atau kamu sedang mengalami kehilangan. Karena itu artinya kamu betul-betul hidup. Betul-betul hidup. Meloncatlah lagi ke dalam apa yang perlu kamu perhatikan dalam hidupmu. Hidupilah lagi hidupmu. Syukurilah apa yang mungkin sudah kamu punya dan cintai setiap menit yang kamu alami. Kami sangat-sangat mencintaimu dari sini. Oh, this is nice. Buat teman-teman yang pilih nomor 3, oke. Malaikat pelindung kalian tahu kalau misalnya mungkin saudara nggak sadar, teman-teman perlu diingatkan lagi untuk mengingat pentingnya bersyukur dalam segala situasi. Bahkan dalam situasi senang maupun situasi yang kurang menyenangkan. Karena kalian yang pilih nomor 3 ini teman-teman yang punya atau pilih opsi nomor 3 ini, sadar atau nggak sadar kalian punya tendensi ingin mengejar makna kebahagiaan. Tapi di titik mengejar makna kebahagiaan yang membuatmu berpikir, I'm not happy now, aku nggak bahagia sekarang, aku kurang, aku begini, aku begitu. Yang ujungnya kamu malah berasumsi dan berpikir, mungkin aku akan bahagia suatu hari nanti. Mungkin aku baru bisa bahagia kalau aku sudah kaya. Atau aku baru bisa bahagia kalau aku punya pacar. Atau kalau aku bisa bahagia kalau aku dapat ini, dapat itu, lalalala. Ada target yang kamu kejar, yang ujungnya target itu malah kamu jadikan sebagai indikator kebahagiaan kamu atau obsesi standar untuk kebahagiaan kamu. Padahal kebahagiaan itu you are joy, you are happiness. Kamu adalah bagian dari kebahagiaan, dan kamu bisa menjadi sarana atau sumber kebahagiaan. Dan malaikat pelindung kalian tuh mau kamu jangan sampai karena kamu terobsesi sama future circumstances atau future moments, kamu terlalu terobsesi sama suatu hal di masa depan yang kamu kira itu harus jadi indikator kebahagiaan kamu, padahal sebetulnya kamu bisa cultivating atau kamu bisa memancarkan kebahagiaan dari present moment. Dan itu bisa membuatmu merasa utuh dari dalam. Kamu malah lupa untuk betul-betul mensyukuri dan menikmati setiap waktu, setiap detik yang sudah kamu miliki. Malaikat pelindung teman-teman mau teman-teman untuk relax. Lihat satu persatu. Hari ini coba lihat hal-hal apa yang mungkin kesannya sederhana atau sepele, tapi hal-hal itu bisa memancarkan kebahagiaan kamu. Mungkin kalian juga perlu diingatkan untuk selalu bersyukur dalam segala situasi. Sederhana mungkin kamu bersyukur, oh aku masih dikasih nafas hari ini, aku masih dikasih cukup. Atau aku bersyukur aku masih bisa dengar pesannya Lucian Persis hari ini. Sesederhana itu. Oke? Aku rasa ini semua untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 3. Kalau kalian rasa pesan ini resonate, jangan lupa untuk like, komen ke aku, dan kalian boleh share video ini ke siapapun teman-teman kamu yang mungkin perlu mendengarkan video ini atau video lain dari Lucian Persis yang mungkin pernah aku bagikan sebelum Lucian Persis rebranding atau pasca Lucian Persis rebranding. Anyways, kita lanjut ke yang terakhir ya. Untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 4 atau opsi yang terakhir, akan aku bacakan pesan ini buat teman-teman. Hai kamu yang terkasih, kami ingin agar kamu tahu bahwa kamu bisa membuat perubahan secara ajaib untukmu dan kamu bisa memperbaiki segala situasi.
Dan ini mungkin belum terlambat. Memaafkan atau mengampuni itu adalah situasi tentang kamu melepaskan dirimu dari segala beban atau cerita-cerita masa lalu. Termasuk cerita yang mana kamu mungkin pernah menjadi korban dari perilaku atau kegiatan dan tindakan orang lain atau tindakan dirimu sendiri. Kamu tidak perlu membawa beban ini dan situasi ini selalu selamanya. Kamu bisa membebaskan dirimu sendiri. Bahkan kamu bisa berusaha untuk melakukan lebih banyak hal-hal baik, mengadvokasikan lebih banyak hal-hal baik. Karena pengalaman ini membutuhkan kamu untuk bisa mengampuni dan memaafkan dengan cara yang efektif. Mengampuni itu bukan berarti kamu menyetujui atau mengikuti dan mengabaikan segala hal yang mungkin sudah terjadi. Tapi mengampuni dan memaafkan itu adalah situasi ketika kamu mengizinkan dirimu untuk melepaskan diri dari ikatan atau kemelekatan untuk membawa bebannya selamanya. Kepahitan dan rasa sakit atau kekecewaan itu akan terasa seperti virus yang menyebar dan bisa menyebar ke orang lain. Dan itu adalah lawan dari apa yang betul-betul kamu inginkan, bukan? Itu tidak seimbang dan itu bukan apa yang kamu betul-betul inginkan, bukan? Bayangkan hidupmu dan bayangkan bagaimana kondisi hidupmu mungkin bisa terjadi ketika kamu menjalani hidup tanpa beban yang kamu bawa berlarut-larut. Bahkan ketika kamu berpikir kamu tidak bisa mengampuni itu, kamu bisa melakukan itu. Semua orang di sini percaya bahwa kamu bisa melakukan itu dan kami mengagumi dirimu. Oke. Kenapa nih teman-teman yang pilih nomor 4? I feel heavy suddenly. Aku tiba-tiba berasa berat. Dan teman-teman yang pilih nomor 4, aku rasa ingin diingatkan oleh malaikat pelindung kamu untuk cut the cord sih. Putusin yuk. Atau sembuhkan traumanya yuk. Kalian mungkin ada yang pernah merasakan kepahitan atau emosi atau kekecewaan dari masa lalu terkait entah kamu pernah dikhianati atau ya ada suatu hal yang bikin kamu kepahitan, yang bikin kamu kesulitan untuk memaafkan. Entah itu memaafkan orang lain yang pernah nyakitin kamu, siapapun itu subjeknya, dan kesulitan juga untuk memaafkan, bahkan mungkin memaafkan dirimu sendiri. Sedangkan di sini malaikat pelindung kalian ingin bilang kalau kamu begini terus, kalau kamu nyimpen dendam terus, nyimpen emosi terus, nyimpen kepahitan terus, kamu gak maju-maju loh ujungnya. Mungkin teman-teman banyak yang masih menantikan ada orang lain yang minta maaf sama kamu, dan kamu mungkin berpikir ya udah nanti aku minta maaf atau aku akan memaafkan kalau memang dia sudah minta maaf atau kalau dia memang sudah ngomong dia salah. Ada kepahitan yang aku rasa di titik bitter ya, kepahitan yang cukup besar sih ini. Aku nggak tahu dalam konteks apa dan untuk siapa. Tapi malaikat pelindung kalian tuh pengen bilang kalau semakin kamu holding on to this, semakin kamu berpegangan atau memaksakan diri bertahan dalam situasi ini, ujungnya semakin kamu yang akan menyakiti dirimu sendiri dalam cara apapun. Dan itu akan buat kamu stuck. Itu akan buat kamu terjebak dalam pola yang sama. Itu akan buat kamu nggak maju-maju. Teman-teman ingin diingatkan oleh malaikat pelindung kalian kalau ketika kita belajar untuk mengampuni dan kita belajar untuk melepaskan kemelekatan, kadang kita seringnya perlu mengampuni dan perlu memaafkan bukan karena orang yang mau kita ampuni itu layak untuk diampuni. Seringnya enggak. Karena seringnya mungkin mereka nggak akan minta maaf karena pelaku kejahatan atau orang yang mungkin secara tidak sadar pernah menyakiti kita, belum tentu dia sadar ketika dia melakukan suatu hal yang menyakiti kita, apa yang dilakukan itu sebenarnya sedang menyakiti kita. Belum tentu mereka aware. Tapi malaikat pelindung kalian nggak mau teman-teman yang pilih nomor 4 ini selamanya terjebak dalam luka atau bitterness atau kepahitan yang sama berulang-ulang kali. They want you to be free. Mereka mau teman-teman untuk bisa
jalan, melanjutkan hidup dan dengan bahagia, betul-betul jalan. Lepaskan energi, atau aku bisa bilang lepaskan shadow sides, atau lepaskan sisi diri bayangan, atau ya emosi dari masa lalu yang it really is the time for you to release that. Ini betul-betul waktu untuk kamu melepaskan itu, supaya emosi kamu atau perasaan kamu dan kepahitan kamu atau sakit hati kamu itu tidak malah menyebar atau terus-menerus terproyeksikan seperti virus. Malaikat pelindung kalian ingin agar teman-teman ingat kalau you deserve a better and happier life. Kamu berhak untuk mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik lagi. But in order for you to get that, you have to release that in advance. Kamu perlu ngelepasin itu dulu kalau kamu mau betul-betul melepaskan diri dari kepahitan atau emosi yang mungkin pernah kamu miliki itu. Atau kamu perlu ngelepasin diri dari tendensi self-sabotage atau tendensi self-limiting beliefs yang kamu miliki. Aku rasa ini semua untuk teman-teman yang pilih nomor 4. Semoga pesan ini bermanfaat buat teman-teman. Kalau gitu, berarti semua pesan yang aku rasa perlu aku sampaikan dari opsi nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 sudah disampaikan. Semoga mereka bisa bermanfaat buat teman-teman. Sampai kita bertemu lagi lain kesempatan. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.